Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Fauzia dari kelas Agama dan Perubahan Sosial C yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Zudi. Di sini saya akan mengulas mengenai sejarah situs Setono Gedong yang berada di Jalan Doho Kediri, tepatnya berseberangan dengan stasiun Kota Kediri. Nah, di belakang saya ini adalah gapura paduraksa dari situs Setono Gedong sendiri. Untuk kisah sejarah selanjutnya akan kita ulas pada vlog selanjutnya. Next. Situs Setono Gedong erat kaitannya dengan legenda Syekh Wasil Syamsuddin atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Mbah Wasil. Beliau adalah pangeran dari Mekah yang menyebarkan agama Islam di kota Kediri. Namun sebelum mengulas sejarah dari Setono Gedong ini lebih jauh, kita akan menilik dari perjalanan Thomas Stamford Raffles melalui bukunya History of Java yang diterbitkan pada tahun 1817, di mana buku ini menjelaskan bahwa situs Setono Gedong sebelum menjadi situs agama Islam, sebelumnya diduga menjadi situs dari agama Hindu dan Buddha. Hal ini diperkuat dengan adanya relief dan juga arca yang terpotong. Setelah ini akan saya tunjukkan bagaimana bentuk dari relief tersebut dan juga arca yang terukir gambar Garuda. Pendirian situs Setono Gedong dapat diketahui melalui karya Guilot dan Kalus. Di dinding pagar makam terdapat tulisan beraksara Arab yang dapat dijadikan acuan sejarah pendirian dari Setono Gedong. Sayangnya, tulisan tidak dapat dipahami secara utuh karena sebagian telah rusak. Berikut adalah peninggalan-peninggalan berupa potongan arca yang diduga adalah peninggalan dari agama Hindu dan Buddha. Dan ini situs relief yang bergambarkan burung Garuda. Di dalam kurun waktu 1514 sampai tahun 1523 tidak terdapat peristiwa penting dalam catatan sejarah di kota Kediri. Peristiwa terdekat yang berkaitan dengan waktu tersebut adalah penaklukan Kediri oleh Demak melalui Sunan Kudus yang dipimpin langsung oleh ayah Sunan Kudus, dan beliau gugur di medan pertempuran. Karena inskripsi Setono Gedong mirip sekali dengan inskripsi Masjid Kudus, maka Guilot dan Kalus menduga tokoh yang memonumenkan dalam inskripsi Setono Gedong adalah ayah dari Sunan Kudus sendiri. Dan di kemudian hari, Sunan Kudus berseberang paham dengan Sultan Demak dan memilih mendirikan pemerintahan sendiri di Kudus. Hal ini menjadi dugaan perusakan inskripsi Setono Gedong. Seperti yang kita lihat dari makamnya tadi, bahwasanya tulisan-tulisannya banyak yang sudah rusak, atau bahkan itu tulisannya sengaja untuk dirusak namun tidak mengarah pada reliefnya yang berbentuk dan beraksara bahasa Arab. Perusakan dilakukan oleh lawan politik Sunan Kudus yang tidak terima dengan keputusan Sang Sunan untuk mendirikan pemerintahan sendiri di Kudus. Di kemudian hari, Setono Gedong benar-benar dijadikan area pemakaman dengan dijumpainya makam Islam kuno maupun baru.
dan pada tahun 1987 di halaman situs dijadikan tempat ibadah oleh penduduk muslim setempat yang dikenal dengan nama Masjid Tiban, dan pada tahun 1967 dibangun masjid baru di sebelah timur Masjid Tiban. Ini ya kurang lebih view dari Masjid Tiban di Setono Gedong. Nanti kita akan melihat view-nya dari depan. Siap, guys. View dari Masjid Tiban dari depan. Kita mengambil dari perenovasian. Untuk penutupnya, kesimpulan dari paparan kisah sejarah melalui vlog saya di situs Setono Gedong ini, bahwasanya yang pertama adalah dari segi keagamaan diduga wilayah ini adalah awalnya wilayah dari peninggalan agama Hindu dan Buddha yang kemudian lambat laun berubah menjadi wilayah kekuasaan Islam melalui perubahan yang diakibatkan oleh penaklukan dan politik kerajaan Kudus dan Demak. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut